Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan proses dan tahapan bersalin, masa nifas, dan laktasi. Nah, pada gambar berikut ini menjelaskan proses cervical effacement atau penipisan serviks dan dilatation atau pembukaan serviks selama persalinan. Bagian atas yaitu di ilustrasi. Gambar A, serviks belum mengalami penipisan atau pembukaan. Serviks masih tebal dan tertutup. Gambar B, serviks mulai menipis dan membuka hingga 1 cm. Penipisan ini penting untuk mempersiapkan jalan lahir bagi bayi. Gambar C, serviks terbuka lebih lebar mencapai 5 cm. Ini menunjukkan fase aktif persalinan, di mana kontraksi lebih kuat dan intens. Gambar D, serviks terbuka penuh hingga 10 cm, memungkinkan bayi melewati jalan lahir. Ini adalah tahap akhir sebelum proses persalinan. Nah, pada bagian bawah, lingkaran menunjukkan ukuran pembukaan serviks dari 0 hingga 10 cm. Setiap lingkaran memberikan gambaran ukuran aktual pembukaan serviks selama persalinan. 2-3 cm fase awal, 4-7 cm fase aktif, dan 8-10 cm fase transisi menuju kelahiran. Nah, kemudian yaitu ada tahap darah nifas. Yang pertama ada Leukia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lunogo, dan mekonium. Nah, kemudian ada tahap Leukia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur dengan lendir. Kemudian ada Leukia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Kemudian terakhir yaitu ada Leukia alba, berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Nah, pada gambar ini menunjukkan proses involusi uterus atau penurunan tinggi fundus uteri atau puncak rahim selama masa nifas atau periode setelah melahirkan. Pada hari pertama, fundus uteri berada tepat di bawah pusar atau umbilikus, masih besar akibat kehamilan. Hari kedua sampai ke-9, fundus uteri secara bertahap turun ke arah panggul, menunjukkan rahim yang mengecil dan kembali lagi ke ukuran sebelum kehamilan. Involusi terjadi karena rahim berkontraksi untuk mengecilkan ukurannya, memperbaiki lapisan dalam rahim, dan menghentikan peredaran darah. Oksitosin yang dilepaskan saat menyusui membantu mempercepat kontraksi rahim. Nah, pada gambar ini menunjukkan anatomi payudara manusia secara melintang. Berikut penjelasan komponen yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Yang pertama ada dinding toraks. Struktur ini merupakan bagian tulang rusuk dan otot yang membentuk dinding dada, memberikan perlindungan bagi organ di dalam dada. Yang kedua yaitu ada otot dada. Otot yang terletak di bawah jaringan payudara, seperti otot pectoralis major yang berperan dalam pergerakan lengan dan dada. Selanjutnya ada lobus. Payudara terdiri dari beberapa lobus yang berisi lobulus, tempat produksi ASI. Kemudian ada puting susu, struktur di tengah payudara tempat keluarnya ASI. Setelah itu ada areola, area bawah gelap yang mengelilingi puting, mengandung kelenjar Montgomery yang membantu melumasi kulit. Selanjutnya yaitu ada saluran susu atau ductus lactiferus, saluran yang menghubungkan lobus dengan puting susu untuk mengeluarkan ASI. Kemudian selanjutnya ada jaringan adiposa, jaringan lemak yang memberikan bentuk dan bantalan pada payudara. Nah, yang terakhir yaitu ada kulit. Kulit adalah lapisan terluar yang melindungi struktur internal payudara. Nah, pada gambar berikut ini menjelaskan mekanisme kerja hormon prolaktin dan oksitosin selama proses menyusui. Rangsangan awal. Saat bayi menyusui, hisapan bayi pada puting payudara merangsang syaraf sensorik di area payudara. Impuls syaraf tersebut diteruskan ke hipotalamus di otak. Peran hipotalamus. Hipotalamus mengirimkan sinyal ke dua bagian kelenjar pituitari, anterior dan posterior. Hormon prolaktin. Kelenjar pituitari anterior melepaskan hormon prolaktin
prolaktin. Prolaktin berperan merangsang sel alveoli di kelenjar susu untuk memproduksi ASI. Hormon oksitosin. Kelenjar pituitari posterior melepas hormon oksitosin. Oksitosin menyebabkan kontraksi otot polos di sekitar alveoli yang mendorong ASI keluar melalui saluran susu atau duktus menuju puting. Pemberian ASI. ASI keluar melalui puting payudara dan diminum oleh bayi.